Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama pakai hayatan NPM 1921020626. Kali ini saya ingin melanjutkan mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang digurui oleh Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI selaku dosen Filsafat Hukum Islam. Kali ini tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya yang fuqaha dalam bentuk hasil dan pemikiran untuk menerapkan syarat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan atau permasalahan manusia di masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam dikategorikan fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana untuk pembaruan secara terminologi. Ijtihad adalah mengerahkan seluruh atau kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengarahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Nah, pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha mentahqiqan. Dengan suatu mentahqiqan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara ini bermaksud dalam wilayah ijtihad dikatakan lebih mudah karena ada mengoreksi sebuah pendapat akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Nah, gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk membangkitkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan bukan terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keberadaannya atau keadaannya. Kemaslahatan manusia sekarang, contohnya ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin sebuah negara. Tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah dan sunatullah yang hak. Sunatullah telah menjatuhkan dirinya dalam hukum alam
Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sedikit mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari suatu waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan untuk kebaikan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.